Semoga dengan kita berdoa kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Silakan anak-anak berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Bu Guru ingin tahu gimana perasaan kalian pagi ini sebelum mengikuti pelajaran. Silakan ini nanti kamu tulis nama dan kamu pilih emoji yang mana yang kamu rasakan. Oke. Kan. Silahkan langsung saja dipilih mana yang mengungkapkan perasaan kalian pada pagi hari ini. Silahkan, sudah selesai? Mana? Pilih dulu. Ya, sudah dipilih, langsung dipilih, dicentang aja. Dicentang. Ya, boleh dicentang. Oke. Sudah? Oke. Ya, terima kasih. Ya, ini dari beberapa perasaan kalian. Oh, semuanya senang ya pagi ini? Ya, semuanya senang. Ya, berarti kabarnya alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana kabarnya?
Nah, bajunya udah lengkap belum? Sepatunya dan perlengkapan yang lain. Kemudian bisa dilihat dulu kanan kirinya, kira-kira ada sampah apa tidak? Iya. Kaki sudah disapu belum? Sudah. Kita siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Sebelum memulai pelajaran, kita ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya? Kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Coba dibaca bersama-sama apa kesepakatan kelasnya? Berkata dengan baik dan sopan. Kemudian ada lagi aktif dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Ya, kesepakatan kelas ini harus kita laksanakan dengan baik agar pembelajarannya berjalan dengan lancar dengan baik. Ya, semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan kalian pengalaman-pengalaman yang berharga dan ilmu yang baru. Yang sebelum kita memasuki pembelajaran inti, agar fokus kita dalam pembelajaran baik, kita melakukan testing tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Nah, siapa anak-anak yang pagi hari ini naik sepeda berangkat sekolah siapa? Oh, Mbak Lucy diantar ya? Mbak Laura diantar? Ya, ini banyak sekali anak-anak yang berangkat sekolah naik sepeda sendiri ya? Ya, anak-anak minggu lalu kan kita sudah belajar tentang wujud benda dan merubah hanya. Nah, pada hari ini kita belajar materi baru yaitu mengenal gaya di sekitar kita. Apa kok dulu tadi tanya siapa yang tadi pagi berangkat sekolah naik sepeda? Nah, kenapa tuh kok sepeda kalian itu bisa bergerak? Kira-kira kenapa? Di kayu, iya. Itu menjadikan sepedanya bergerak. Nah, kemudian setelah bergerak, kenapa kok sepeda kalian itu bisa berhenti? Remnya ditarik. Kalau remnya ditarik lama-lama sepedanya akan berhenti. Nah, kira-kira ada hubungannya tidak ya? Gaya dan gerak benda itu ada hubungannya tidak? Ada. Nah, mengenal gaya di sekitar kita. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada dua. Yang pertama coba dibaca, Mas Dwi, coba dibaca Mas Dwi. Melalui demonstrasi peserta didik dapat menyampaikan melihat dasar gaya dan pengaruhnya terhadap pendidikan dengan benar. Ya, yang kedua, Mas Aliando coba dibaca. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis gaya otak dan belajar di rumah. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa tercapai dengan baik. Kemudian Bu Guru bertanya kepada kalian, siapa olahraga apa ya yang kalian gemari? Ada tidak olahraga yang kalian gemari? Ada. Oke, sekarang Bu Guru bertanya kepada Mas Dwi dulu, apa ya olahraga yang Mas Dwi gemari itu apa? Voli. Mas Awan? Sepak bola. Mas Edi? Sepak bola, Mbak Naya? Voli. Aisyah? Voli. Mbak Izari? Voli. Mbak Bilkis? Voli. Mbak Fatimah? Voli. Mas Angga? Sepak bola. Mbak Kaila? Voli. Mbak Alia? Bulu tangkis. Kalau
Poli. Voli juga. Mas Emil voli. Mas Aryan dong sepak bola. Mas Aryan voli. Mas apa? Poli. Voli juga. Mas Bima apa? Voli. Mas Agung? Bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Mbak Lutfi? Poli. Voli juga. Mbak Kali apa? Voli. Mbak Husnia? Voli. Kemudian Mbak Putri terakhir? Oh, voli. Berarti tahun ini banyak kan nyukai olahraga voli ya? Ya, berarti olahraga kalian voli ya? Kira-kira kalau dalam olahraga voli itu ada gerakan-gerakannya nggak? Ada. Apa tuh alat yang dipakai ketika olahraga voli itu apa? Bola. Bola. Kemudian gerakan apa saja? Ada apa saja? Ada servis. Ada blok. Kemudian kemes. Nah, itu ada beberapa gerakan yang ada di dalam olahraga bola voli. Ketika kita melakukan kemes itu berarti apa yang kita lakukan? Apa? Pukulan ya. Mari kita simak video berikut ini agar pemahaman kalian lebih akan. Pagi itu, Budi ingin berkunjung ke rumah Dodi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah berdorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elektrik seperti karet. Petapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh akan ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara ditarik. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi
dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan keseimbangan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu asik bermain, tidak sengaja bola yang diterima oleh Budi mengenai pot bunga milik ibu Dodi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan saat bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga pot bisa pecah. Artinya gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu gimana nih biar kita jadi lebih bijak, tentunya bersyukur ya karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Nah, itu dia. Dalam video tersebut kita mendapatkan penjelasan apa itu yang dimaksud dengan gaya. Apa itu yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Ya, pada hari ini anak-anak sudah dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan kognitif yang sudah guru lakukan asesmen awal hari kemarin. Nah, anak-anak di sini ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Silakan setiap anak maju perwakilan satu-satu boleh. Dari kelompoknya Mas Dwi ya, satu. Yang satu lagi Mas Emir, kemudian Mas Arkan. Oke, silakan bisa di sini. Nah, ini teman-teman kalian yang maju ini akan mencontohkan atau mendemonstrasikan tentang apa itu gaya. Coba Mas Arkan, silahkan pintu itu dibuka Mas. Coba Mas, pintunya coba dibuka. Oke, ketika pintu terbuka itu berarti Mas Arkan memberikan apa ya? Sehingga pintunya menjadi terbuka. Kemudian silakan coba ditutup. Oke, ketika pintu ditutup berarti Mas akan memberikan apa? Tarikan. Mas akan memberikan tarikan kepada pintu sehingga pintunya bergerak menutup. Berarti itu pengaruh. Ada pengaruhnya tidak? Gaya dengan benda. Ada apa kira-kira pengaruhnya? Apa? Benda? Jadi bergerak. Silakan Mas akan sini. Coba sekarang Mas Emir. Mas Emir coba silakan. Mas Emir coba ditarik mejanya ini Mas. Nah, coba ditarik. Oke, ditarik. Nah, ketika meja ini ditarik, berarti mejanya mendekati tubuh Mas Emir. Kemudian silakan didorong. Coba didorong. Nah, setelah didorong, berarti Mas Emir itu bendanya menjauhi tubuh Mas Emir. Terus Mas Emir ini kira-kira mendorong dan menarik itu menggunakan gaya apa? Gaya apa? Gaya otot. Nah, gaya otot yang digunakan Mas Emir. Terus kemudian selain gaya otot, terjadi gesekan antara kaki dan lantai. Nah, gesekan yang terjadi itu dinamakan gaya apa? Gesek. Jadi apa gaya gesek itu? Gesekan antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Oke, terima kasih. Sekarang Mas Dwi. Nah, di sini Bu Guru punya kertas. Silakan ke sini Mas Dwi. Kertas ini bentuknya lembaran ya. Nah, warnanya apa ini? Emas. Kuning ya? Nah, kuning. Kuning itu bahasa Inggrisnya apa? Oke, yellow. Coba Mas Dwi, silakan remas kertas ini.
Oke. Nah, ini kertas yang sudah diremas Mas Dwi. Tapi kertasnya bentuknya apa tadi? Sekarang menjadi apa ini? Bola kertas ya. Nah, berarti kertas ini mengalami apa? Mengalami perubahan bentuk setelah gaya yang diberikan Mas Dwi. Ini kertas ini berubah bentuk dari lembaran menjadi bola. Coba sekarang, coba kertasnya bisa dilempar ke Mbak Laura. Coba Mbak Laura, kita kan? Wah, kita kan Mbak Laura. Nah, berarti Mas Dwi ini mengarahkan bola kertasnya ke arahnya Mbak Laura. Berarti gimana dengan pergerakannya? Berarti gaya itu apa? Apa? Yang keras langsung alih. Yang ke arah gerak ya. Setelah tadi bendanya diam, kemudian dilempar itu kan menjadi bergerak. Nah, setelah bergerak ditangkap Mbak Laura, menjadi apa bendanya? Diam, betul sekali, menjadi diam. Nah, jadi benda yang bergerak menjadi diam. Dan gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-teman saya. Oke, silakan. Kembali ke tempat duduk. Ya. Kita lakukan dulu tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Oke. Setelah penjelasan tadi dan demonstrasi yang sudah teman-teman kamu lakukan, maka sekarang Bu Guru berikan kalian lembar kerja peserta didik yang bisa dikerjakan secara kelompok. Ini untuk kelompok A. Kelompok A yang mana sini ya? Ini kelompok A, sini kelompok C, dan ini kelompok B. Oke, silakan bisa didiskusikan. Bisa didiskusikan. Bisa didiskusikan. Bisa didiskusikan. Untuk kelompok A, silahkan berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jangan lupa ditulis siapa saja nama anggota kelompoknya, ditulis dulu. Siapa saja nama anggota kelompoknya. Oke, silakan. Boleh. Apa itu pertanyaan pertama untuk kelompok A? Apa Mbak? Baca. Kegiatan yang menerapkan gaya. Apa kira-kira kegiatan yang menerapkan gaya? Apa? Ya, sepak boleh. Silakan ditulis. Silakan. Di apa? Masukannya apa? Nanti Mbak Putri yang menulis. Sudah ditulis nama anggota kelompoknya. Ya, kemudian bisa dijawab itu. Apa itu pertanyaannya? Ya, kegiatan yang dilakukan di sekolah yang memanfaatkan gaya. Kira-kira apa saja kegiatan di sekolah? Apa? Bermain sepak bola. Bisa. Terus ini tidak. Atau kegiatan yang menerapkan gaya. Apa itu? Oh ya, itu bisa. Kemudian pengaruh gayanya apa? Yuk, yang lain. Sumbangan apa? Jawabannya apa?
Kelompok sini sudah dapat berapa? 1 ya, silahkan tuliskan 5. Ayo. Ayo, silahkan tuliskan 5. Apa kira-kira? Apa saja? Baru bermain sepak bola, terus kegiatannya apa? Kalau di dalam kelas apa saja? Banyak sekali toh? Ya, boleh, silahkan. Ini sini sudah dapat berapa? Ya. Ini sayanya apa? Oke, ayo. Jadi kalau menulis itu apa? Terjadi gaya apa? Berarti ini mengidentifikasi ya? Ya, jangan boleh. Ya, jenis gayanya apa itu? Kalau menutup pintu itu, kan? Apa? Yang keras nggak apa-apa. Namanya itu kok. Gaya apa ya ditulis? Ditulis dengan apa? Namanya ditulis kok. Ayo. Apalagi? Banyak sekali loh yang kita lakukan di kelas itu. Apa? Yang keras ya? Boleh. Apalagi yang kalian lakukan setiap pagi hari? Ya, boleh. Kan banyak sekali itu. Ayo. Udah. Selesai kalau sudah selesai. Ya. Oke, tinggal menunggu teman yang lain nanti dipresentasikan ya. Sudah belum? Kan? Kelompok ini kurang berapa? Kurang 1. Oke. Ya. Bapak itu kan ada pertanyaan. Penjelasan kegiatan yang memanfaatkan gaya dan pengaruhnya apa? Kegiatan apa dan pengaruh melakukannya yang melakukan gaya apa saja, pengaruhnya itu terhadap bendanya itu apa? Ya, mau dapat berapa? 5 ya. Apa? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa? Jadi sudah nggak apa-apa. Ya, boleh. Boleh. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa itu? Rencana ya yang kalian lakukan untuk mengidentifikasi, berarti kalian melakukan pengamatan, mau melakukan pengamatan tentang apa? Gimana? Apa? Mau melakukan pengamatan apa kira-kira? Melakukan kegiatan apa? Observasi apa? Tentang apa? Karena yang kegiatan di sekolah, kegiatannya apa? Yang berhubungan ini bisa yang berhubungan dengan gaya gesek dan gaya
Otot. Silakan ditulis. Ya, tulis. Silakan ditulis. Sudah selesai? Yang sudah selesai kelompok A, kelompok C sudah belum ya? Oh ya, kelompok B sudah belum? Hampir. Oke, sedikit lagi. Yuk, didiskusikan bersama-sama, kerjasama. Ya, sebentar lagi, tunggu dulu. Mana tadi ini jawabannya? Oke, sekali. Ya, tadi yang kita. Kalau yang pengaruhnya membuat benda bergerak menjadi diam apa kira-kira? Belum ada ini. Kira-kira apa? Coba silakan kita lagi. Kira-kira apa tadi? Seperti yang sudah teman kalian lakukan tadi, membuat benda bergerak menjadi diam tadi apa? Hah? Bergerak menjadi diam. Yang sudah dilakukan Mbak Laura dan dia boleh, silakan. Boleh. Nih, boleh. Sudah kelompok C? Sudah? Oke. Tunggu dulu sebentar. Maka bulan itu berarti pengaruhnya apa tadi? Apa? Membuat benda bergerak menjadi diam. Kayaknya sudah? Kalau sudah dipresentasikan ke depan? Sudah belum? Benda bergerak menjadi diam. Saya gesek bisa itu. Karena kan bersentuhan antara bola kertas dan tangan. Sudah ya, kalau sudah dipresentasikan ya. Oke. Dimulai dari kelompok A. Ya, perwakilan saja. 3 anak. Bisa. Bisa dulu. Sebelah sini aja, Mbak. Sebelah sini. Oke. Ya, silakan. Kelompok A, 1. Ya, apa itu? Pertanyaannya apa? Ya, 1. Beda. Benda dia menjadi bergerak, jenis saya dorong dan saya gesek. Melempar bola, pengaruh saya mengubah arah benda, jenis saya dorong. Bermain sepak bola, pengaruh saya membuat benda yang dia menjadi
tulis gaya, gaya gesek dan gaya dorong. 4. Bermain bulu tangkis, pengaruh gaya mengubah arah gerak benda. Tulis gaya, gaya otot dan gaya dorong. 5. Mengemas kertas, pengaruh gaya mengubah bentuk benda. Tulis gaya, gaya otot. 6. Menangkap bola, pengaruh gaya membuat benda bergerak menjadi tiang. Tulis gaya, gaya gesek. Ya, ini kira-kira ada yang salah tidak ya yang disampaikan teman kalian tentang kegiatan yang menerapkan gaya dan pengaruhnya terhadap benda kemudian jenis-jenisnya, kira-kira sudah sesuai belum ini? Sudah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak ada? Tidak. Oke, silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kembali ke tempat. Oke, kasih bawah dulu yuk. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sekarang yang mau maju ke kelompok B. Siapa saja nih yang mau maju? Mas Dwi, Mas Awan, dan Mas. Oke, ini mana ke belakang ini? Kak mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok B. 1. Budi, 2. Awal, 3. Randy, 4. Fikri, 5. Fatima, 6. Ainaya, 7. Yati, 8. Anissa. Ya, apa itu pertanyaannya? Kegiatan menggunakan gaya, Indra, 6. Gaya, Indra, dia menjadi gaya, Tulis gaya, gaya akar, 2. Menendang bola, pengaruh gaya, mengubah arah benda, tulis gaya, gaya akar, 3. Mendorong meja, pengaruh gaya, Indra, dia menjadi bergerak, tulis gaya, gaya gesek, 4. Menutup pintu, pengaruh gaya, benda dia menjadi bergerak, tulis gaya, gaya akar, 5. Meren sepeda, pengaruh gaya, benda bergerak menjadi diam, tulis gaya, gaya gesek. Ya, apa kalinya? Mungkin kertas pengaruhnya mengubah. Ya, bentar ini apa? Menjelaskan kegiatan yang memanfaatkan gaya dan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, apa kegiatan yang mau dituliskan apa itu? Mungkin kertas Ya, menggunting kertas. Nah, gimana itu? pengaruhnya mengubah bentuk benda. Ya, Terjadi gaya atau ketika tangan menggerakkan gunting dan gaya saja antara gunting dan kertas. ya. Berarti ketika menggunting kertas itu kertasnya berubah bentuk. Ya, misal kita menggunting mau membuat apa misalnya mas bulan misalnya atau matahari bulatan dulu berarti gunting bulan kertas lembaran berubah bentuk. Kemudian gaya yang terjadi apa? Gaya gesek dan gaya apa? Untuk menggerakkan guntingnya kita memakai gaya otot. Kemudian terjadi gaya gesek antara gunting dan kertas. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok? Oke? Oke, sudah selesai belum? Sudah, oke. Sekian dari kelompok B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kembali ke tempat. Oke, kasih uang dulu dong. Kasih, kasih,
Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C, siapa saja? 1 Ali, 2 Enes, 3 Ada, 4 Yabra, 5 Alia, 6 Kaya. Ya. Kegiatan yang dilakukan di sekolah dan memanfaatkan saya. 1. Bermain sepak bola. Manfaat kegiatan: mengidentifikasi Identifikasi. gaya gesek dan gaya otot. Ya. 2. Menulis. Mengidentifikasi. Gaya gesek. 3. Menutup pintu. Mengidentifikasi gaya tarik. 4. Menyapu. Mengidentifikasi gaya otot. 5. Menghapus papan tulis. Mengidentifikasi gaya gesek. Identifikasi. Rencana yang akan kalian Rencana yang dilakukan apa? bersama kelompok melakukan observasi pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari di sekolah yang melibatkan gaya otot dan gaya gesek untuk menganalisis hubungan gaya dan perubahan gerak benda. Contoh aktivitas: bermain bola di lapangan. Oke, berarti ketika kita bermain bola di lapangan itu kita menendang bola menggunakan gaya otot dan terjadi gaya gesek antara apa? Terjadi gaya gesek antara apa kalau menendang bola itu? Bola dan permukaan tanah. Ya, oke. Ya, bisa ditutup. Sekian dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali ke tempat. Oke, kasih wow dulu. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, oke. Ketiga kelompok sudah melakukan presentasi. Terima kasih atas partisipasinya. Yang untuk sekarang kita lanjutkan ke Oke, tadi kita sudah melakukan afirmasi positif. Nah, semoga yang kita ucapkan tadi tertanam di diri kita ya. Oke, untuk selanjutnya, kan tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu gaya. Apa itu tadi gaya itu? Pada benda yang bukan tarikan atau
sudah mengenal berbagai jenis gaya, kemudian kita mengenal apa saja pengaruh gaya itu terhadap benda. Kemudian Bu Guru ada pertanyaan. Nah, siapa nanti yang bisa menjawab? Di sini Bu Guru punya boneka emoji. Jadi nanti siapa yang mendapatkan yang menjawab benar-benar akan mendapatkan seperti ini. Nah, ini pertanyaannya berebut ya. Jadi nanti satu kelompok itu berkesempatan 2 anak saja. 2 anak saja untuk pertanyaan yang pertama. Nah, ini adalah soalnya. Silakan kelompok A coba. Siapa yang berani menjawab? Oke, Kalilah. Saya akan. Gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan dari otot tubuh mereka disebut gaya otot. Apakah benar? Oke, benar. Tepuk tangan untuk Kalilah. Kemudian kelompok B. Coba soalnya apa ini kelompok B? Ya, gaya yang terjadi saat berjalan kaki. Apa Mas Dwi? Gaya gesek, coba. Apakah benar? Angkat tangan dulu baru menjawab ya. Oke, benar. Silakan Mas Dwi, beri tepuk tangan. Angkat tangan dulu baru menjawab. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, kelompok D. Itu gambarnya push up berarti menggunakan gaya apa? Apa katanya? Apa Mas kalian tuh? Gaya otot. Oke, tepuk tangan untuk Mas kalian dulu. Ya. Kemudian soal nomor 4, kembali ke kelompok A. Saya tadi. Apa? Push. Apa Mbak Putri? Oh iya, gaya tarik. Oke. Silakan. Dari tepuk tangan dulu Mbak Putri. Oke, gaya tarik jawabannya benar. Soal kelima, silakan kelompok B. Sebuah benda akan bergerak lebih cepat jika apa Mbak Aisyah? Saya yang diberikan lebih besar. Ya, apakah benar? Oke, benar. Silakan Mbak Aisyah nih. Maknya. Tepuk tangan untuk Mbak Aisyah. Pertanyaan terakhir. Kelompok C. Pengaruh gaya gesek pada benda yang bergerak adalah apa? Kira-kira apa? 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 Pengaruh gaya gesek pada benda yang bergerak adalah apa? Jawabannya B. Apakah benar? Sayang sekali Mas Emil belum benar ya. Jawabannya adalah mengurangi kecepatan benda. Oke. Oke, anak-anak. Selanjutnya setelah kita mempelajari materi pada hari ini tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda, ini guru memberikan kalian evaluasi mandiri untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi evaluasi atau SKP di kelompok dikerjakan secara berkelompok ya, bekerja sama. Nah ini evaluasi mandiri berarti dikerjakan secara mandiri. Kemampuan masing-masing. Terus ditulis nomor nama dan nama absennya. Tuh. Siapa yang belum? Kerjakan sendiri-sendiri menurut kemampuan kalian.
Juli. Baca soalnya, dicermati dulu apa maksudnya agar tidak keliru dalam menjawab. Situ ada menyebutkan yang diminta berapa, silakan disebutkan sesuai ya. Misalnya yang diminta 4 berarti harus menyebutkan 4. Kalau 5 ya 5. Jangan kurang, nanti soalnya bisa mengurangi nilai kalian. Ya kegiatan apa saja, kan banyak sekali kegiatannya. Kan boleh kegiatannya banyak sekali. Ya, Red.
Nah, ya, sudah, Mbak Fatimah. Oke, yuk, yuk. Ya. Yuk. Sudah belum? Ya, ini. Oke, sudah. Angkat tangan sudah. Nampak ini, begini, break. Oke. Oke. Sudah, Laura, sedikit lagi, sudah. Oke. Yang ya. Ya. Kanan. Oke, Mbak Alia. Oke, semuanya sudah? Ada yang belum hubungan? Sudah semua? Oke. Alhamdulillah sudah selesai mengajarkan asesmen individu. Oke. Nah, anak-anak, kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa hari ini? Gaya. Apa itu gaya? Kemudian gaya apa? Ini tadi kita mempelajari gaya apa? Gaya gesek. Gaya gesek itu apa? Gaya gesek itu gaya yang terjadi. Oke, kemudian gaya apa lagi? Gaya atas. Apa itu gaya atas? Gaya yang dikeluarkan dari otot manusia atau hewan. Kemudian ada apa lagi? Pengaruh gaya terhadap benda itu apa? Yang pertama, apa? Mengubah arah benda, ya? Mengubah bentuk benda. Benda dia menjadi bergerak. Ya, benda bergerak menjadi diam. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Kemudian tadi Bu Guru pada awal pembelajaran sebelum kita memasuki materi menanyakan tentang perasaan kalian, ya toh? Terus bagaimana perasaan kalian itu setelah pembelajaran ini? Bagaimana perasaannya? Apakah masih tetap senang? Ataukah malah sedih? Tidak, sedih apanya? Senang. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, untuk mengenalkan budaya daerah kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu
gundul, gundul, pacul. Oke, kamu sih nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, gundul. Oke, nah pembelajaran kita selesai pada hari ini ya. Untuk mengakhirinya silakan yang bertugas memimpin doa tadi Mas Aliando. Oke. Kepada kami melakukan hormat. Silakan boleh berkemas-kemas. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.